Halo semuanya, apa kabarnya? Untuk teman-teman Amiko, mohon maaf saya baru memberikan panduan UAS dan ini juga termasuk soalnya karena kendala waktu saja sehingga saya tidak bisa mengerjakan tepat waktu. Tapi saya usahakan mempermudah Anda untuk mengerjakan UAS nanti. Nah, untuk UASnya di sini saya berikan sebuah contoh. Jadi teman-teman hanya mengikuti. Dengan mengikuti itu sama aja teman-teman tuh belajar tentang program, di sini program Java. Dua option yang akan saya berikan untuk teman-teman bisa mengerjakan, yaitu option pertama, Anda membuat sebuah program yang di dalam program itu sudah ada komposisi 5 hal pemrograman berorientasi objek. Di dalam program itu terdiri dari 1 ada objek, 2 ada kelas, 3 ada inheritance, 4 ada polymorphisme, dan 5 ada encapsulation. Kemudian option yang kedua pilihannya adalah saya sudah menyiapkan video untuk Anda mencoba mengkoneksikan pemrograman Java dengan database menggunakan MySQL. Mohon maaf videonya sudah saya buat untuk kampus yang lain, tapi tidak masalah karena sama-sama belajar. Yang pertama kita akan buat pemrograman berorientasi objek. Silakan Anda ikuti. Mengenai pilihan ini, Anda bisa mengerjakan yang paling mudah. Dari 2 pilihan yang saya berikan, Anda kerjakan yang paling mudah. Hasilnya Anda buat laporan dan video Anda mengenai program Anda. Jadi seperti presentasi. Untuk videonya tidak perlu bagus-bagus. Anda rekam dari video, dari kamera pun boleh. Jadi Anda seperti merekam diri sendiri, memperlihatkan apa yang Anda kerjakan dalam komputer Anda. Kemudian ada suara Anda, nah itu udah cukup. Kalau Anda bisa membuat video editor dengan software desktop, boleh juga. Intinya Anda memperlihatkan proses Anda mengerjakan program. Jangan lupa laporannya ya, Anda kerjakan. Mengenai pilihan ini, 2 ini, Anda boleh pilih salah satu atau Anda mengerjakan keduanya. Karena ini intinya adalah kita belajar dan mendapat nilai. Jadi, Anda mengerjakan 2 pun boleh. Poinnya adalah Anda tahu dan bonusnya Anda mendapat nilai. Kira-kira begitu. Kalau Anda kirimkan 2, akan saya ambil yang paling bagus. Jadi, boleh saja Anda mengerjakan 2. Saya rasa itu, silakan Anda lihat panduan mengerjakan proyek pertama. Terima kasih dan sekali lagi mohon maaf. Baik, kita mulai dengan membuat proyek baru. Kemudian kita tambahkan 1 frame form. Jadi Anda ikuti saja ada apa yang ada dalam video ini. Kemudian kita sudah punya 1 desain, itu tempat untuk mendesain. Kemudian ini tempat untuk mengkode. Jadi ada 2 shoots dan desain. Ini tempat untuk melihat seperti apa tampilannya. Selanjutnya kita pilih, ada beberapa yang akan kita gunakan di palet ini ya. Jadi pastikan paletnya aktif. Kita coba 1 label. Kemudian kita ubah isinya. Misalkan data diri mahasiswa. Kemudian kita bisa atur juga bentuk dari JLabel ini. Misalnya tampilannya jadi lebih besar, itu juga bisa. Kemudian kita bisa tarik sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya kita akan coba tambahkan panel. Jadi ini seperti kontainer, tempat untuk menampung komponen-komponen interface pada Java. Kita sudah tambahkan JPanel, kemudian kita tambahkan JLabel. Nah, pastikan JLabel ini di dalam JPanel. Untuk mengetahuinya, aktifkan navigator pada menu window tadi. Nah, Anda lihat di sini JLabel 2 itu di dalam JPanel. Tambahkan kembali JLabel sesuai dengan kebutuhan Anda atau ikuti pada video. Anda bisa gunakan rata kanan, rata kiri sesuai kebutuhan Anda. Jadi di sini Anda kreasikan sendiri.
Selanjutnya Anda tambahkan JText field. Jadi ini isian dari usernya. Kita tambahkan misalnya 2 JText field. Untuk layoutnya masih manual ya, jadi kadang dia bergerak sendiri, belum otomatis, tidak masalah karena kita belum belajar layout. Jadi kita bisa gunakan ya mouse untuk mengaturnya. Kemudian kita tambahkan JRadio button. Di sini ada 2 JRadio button. Kemudian kita juga bisa ngatur JPanel nih. Kita coba pakai bordernya yang ini ya, yang paling kecil. Kita akan lihat tampilannya, nah sedikit berbeda. Jadi JPanelnya tuh ada bordernya, ada garisnya. Kita edit dulu JLabelnya, misalnya di sini nama. Name. Kemudian misalnya di sini adalah jenis kelamin. Kemudian kita bisa atur serapi mungkin. Kita juga bisa menghilangkan isi dari tulisan default JText field-nya ya. Bisa melalui properties, di sini dihapus, bisa juga edit text. Oke, kita rapikan tulisannya, bisa ini ya, kita ganti menjadi laki-laki. Ini perempuan. Oke, saya rasa cukup. Kita tambahkan JButton. Anda cari JButton, kemudian Anda tarik, dan Anda bisa ganti isinya menjadi tulisannya menjadi print. Nah, untuk JButton, jangan diklik 2 kali untuk mengganti isi tulisannya, tapi klik kanan edit text. Dikarenakan kalau JButton Anda klik 2 kali, itu Anda akan memberikan event atau perintah apa yang terjadi jika tombol button kita klik. Nah, itu event. Nah, di sini sudah saya tambahkan JText area. Selanjutnya kita coba masukkan kode untuk operasinya. Kita tampilkan dulu. Nah, ini tampilannya ya, yang sudah kita buat tadi. Kita coba tambahkan kodenya. Oh, sebelum itu kita coba button group dulu. Nah, ini kita tarik aja. Kita sudah menambahkan button group. Fungsinya adalah kita tidak bisa memilih 2 pilihan ini sekaligus, jadi harus salah satu ya. Nah, itu kita hubungkan dengan JButton group. Pastikan ada dalam button group yang sama. Kemudian print, nah di sini bisa kita tambahkan event, boleh diklik action perform, atau boleh juga kita klik 2 kali. Nah, kalau sudah diklik 2 kali, nanti kita berubah atau masuk ke dalam frame search, jadi udah kode-kodenya. Untuk kode warna agak abu-abu itu tidak bisa di-delete. Itu bisa di-delete ketika kita mendelete desainnya. Jadi ini terintegrasi. Oke, kita coba. Anda pastikan Anda tahu nama-namanya. Nah, di situ ada keterangannya ya. Oh, ini namanya JRadio button 1. Oh, ini JRadio button 2. Kalau kita panggil, kita sesuaikan. Seperti itu. Kita coba panggil misalnya JText area. Nah, kita bisa panggil sesuai dengan namanya. Di sini kita berikan dulu sebuah variabel lokal. Fungsinya adalah nanti kalau kita pilih laki-laki atau perempuan, dia akan menampung nama tulisannya karena kita nanti akan memilih laki-laki atau perempuan. Nah, di sini is selected itu fungsinya adalah jika button radio button tadi dipilih, maka apa yang terjadi. Nah, di sini jika JRadio button 1 dipilih, maka akan tampil laki-laki. Else berarti jika tidak dipilih JRadio button 1, pasti JRadio button 2 itu adalah akan tampil perempuan. Oke, saya rasa itu tambahannya. Lanjut ke
Nah, pemanggilan komponen tadi, pastikan namanya benar ya. Nah, di sini JText area 1. Kita panggil. Kemudian kita coba panggil menggunakan setText. Nah, kita akan menampilkan tulisan. Tulisan apa nih? Tulisan nama dari mahasiswa yang dituliskan. Jadi user akan menuliskan apapun akan diambil oleh fungsi yang ada pada metode ini. Oke, pastikan pemanggilannya betul ya. Selanjutnya kita panggil apa yang dituliskan mahasiswa, yaitu pertama JText field 1, kemudian JText field 2, oke, kita coba JText field 2 getText. Jadi apa yang dituliskan mahasiswa pada JText field 2 itu akan ditampilkan. Selanjutnya kita akan menampilkan yang dipilih pada jenis kelaminnya. Jadi saya akan panggil jenis kelamin dari pilihan mahasiswanya. Jadi di sini jenis kelamin. Jadi ini akan tampil pada JText area. Kira-kira seperti itu. Kita akan coba apakah betul. Kemudian laki-laki. Nah, di sini sudah betul ya. Jadi apa yang dituliskan isian JText field yang di atas, kemudian radio button itu sudah sesuai. Tinggal kita rapikan saja. Misalnya di sini adalah nama. Kemudian dikasih plus, ini adalah penghubung antara string dan juga variabel atau inputan. Kemudian ada /n, itu adalah enter. Jadi akan lebih rapi nantinya ketika ditampilkan pada JText area. Oke, saya itu kita lihat dulu. Misalnya di sini nama, name, kemudian saya pilih perempuan, print. Nah, sudah betul ya. Sesuai dengan apa yang dituliskan. Nah, tugas Anda memasukkan nama dan name Anda sendiri di situ sehingga akan keluar pada JText area. Selanjutnya adalah clear. Kita bisa pilih event di sini untuk eksekusinya. Jadi kalau klik clear, apa yang terjadi? Kira-kira seperti itu. Event, action, action perform. Anda lihat sama ya. Walaupun tadi diklik 2 kali pada tombol, sama ini kita pilih event sama, yaitu action perform. Action perform itu pengaruhnya adalah pada klik dan juga pada enter. Anda bisa ikuti untuk cara membersihkan isiannya. Oke, kita clear. Nah, sudah bersih ya. Selanjutnya Anda bisa juga memberikan tambahan informasi, boleh. Saya rasa itu cukup mudah. Nah, ini untuk yang warna coklat ini kita tidak bisa menghapus, tapi kita bisa merubahnya melalui frame design tadi. Tidak bisa kita hapus, tidak ada fungsi menghapus dari sini. Kalau ingin dihapus ya dari desainnya, atau yang tadi frame sebelah kanan source.
Baik, di sini Anda bisa lihat extend. Ini berarti sebuah frame di sini adalah turunan dari Javax Swing JFrame. Kalau turunan berarti berhak untuk menggunakan apa yang ada dalam kelas supernya. Misalnya di sini saya menggunakan setTitle. Padahal setTitle tidak saya buat metodenya, tapi telah ada dalam JFrame, maka kita bisa gunakan karena kita menggunakan extend di sini. Kita gunakan setTitle di sini. Nah, apa yang ingin diganti? Nah, di sini setTitle itu adalah tulisan yang ada dalam Windows atas itu, frame platform yang ada di atasnya. Misalnya di sini, kalau di sini adalah UAS name Anda, itu kita ingin rubah itu sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian ada set location relative to, itu fungsinya adalah ini, biar tampilnya di tengah. Sudah berubah ya, dari title sampai lokasinya. Oke, kita coba terakhir. Di sini adalah namanya, misalnya selamat mencoba. Nah, Anda bisa lihat ada satu lag di sini atau kekurangan, yaitu ketika jenis kelamin tidak saya isi, maka dia masih merubah ke perempuan. Anda coba, kalau tidak diisi berarti jenis kelaminnya tidak ada, tidak muncul. Mohon diperbaiki untuk hasil UAS Anda nanti. Saya rasa itu, terima kasih, selamat mencoba.